Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 77. Aku menghabiskan miliaran untuk melatih setiap pengawal. Setidaknya menghabiskan miliaran untuk mereka setiap tahun. Setelah mengatakan itu, Neil Duncan memandang Nathan dan meraung. Dengan apa kamu melawanku? Apa kamu mengandalkan Master Kenta? Konyol, Neville telah selidiki. Dan apa yang dikatakan Neil Duncan benar. Jangan melihatnya hanya sebagai agen detektif. Tapi tidak ada seorang pun di kota Anhemia yang benar-benar berani menyentuhnya. Puluhan pengawalnya benar-benar kuat. Apa omong kosongnya sudah selesai? Nathan berkata dengan santai. Habisi mereka. Neil Duncan memerintahkan dengan marah. Terlihat Neville di sebelah Nathan perlahan melepas bajunya dan hanya mengenakan rompi. Brak. Ketika Neville melepas rompinya, semua orang yang hadir tercengang. Semua orang dengan jelas melihat bahwa bahu, lengan, dan punggung Neville memiliki bekas luka yang sangat ramai dan menakutkan. Setidaknya ada ratusan pengawal ini semua pensiun dari medan perang. Dan mereka tahu persis apa yang terjadi pada bekas luka di tubuh Neville. Banyak yang luka tertembak peluru. Ada yang luka terkena pecahan peluru. Dan ada juga luka korosi. Luka akibat senjata kimia. Bahkan mereka yang telah berada di medan perang tidak dapat membayangkan mengapa ada begitu banyak luka di tubuh seseorang. Luka-luka ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang dihormati sebagai dewa di medan perang. Mereka mungkin telah mengalami ribuan pertempuran untuk meninggalkan luka yang begitu banyak. Mereka menyimpulkan bahwa Neville juga seorang perwira, dewa perang yang berada di medan perang. Neil Duncan melihat bahwa pengawalnya yang mahal ini menunjukkan ekspresi ketakutan. Sambil bertanya-tanya, dia juga meraung dengan marah, "Apa yang kalian lakukan? Apakah kamu takut? Beberapa luka membuatmu takut. Tangkap dia. Orang pertama yang melakukannya akan kuberi hadiah 100 juta. Dengar perintah. Seseorang akhirnya tidak tahan dan maju dengan pedang di tangan. Bruk. Neville menghancurkannya dengan satu tendangan. Pria itu terlempar lebih dari 10 meter dan menabrak dinding. Setelah jatuh ke tanah, dia mengejang dan tidak bisa bangun lagi. Maju bersama. Semua pengawal bergegas maju. Brak, bruk, brak. Ah! Jeritan bergema di dalam ruangan. Setelah beberapa saat, hanya Neville dan Neil Duncan yang berdiri di ruang konferensi. Dan tentu saja Nathan duduk di sofa tanpa bergerak. 40 pengawal khusus semuanya tergeletak di lantai dan mengejang. Darah berceceran di mana-mana. Adapun Neil Duncan, dia benar-benar ketakutan dan melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Jenderal Green Dragon, raja dari 5 pertempuran besar di dunia militer negara Neslandia. Dan Kunlun, dewa perang nomor 1 di Neslandia. Tentara bayaran yang tergeletak ke tanah sebenarnya mengenali Nathan dan Neville. Lagi pula, mereka juga, untuk beberapa waktu, medan perang gurun pasir dan medan perang hutan hujan adalah legenda dewa perang Kunlun. Tentara bayaran ini bahkan memperlakukan Nathan sebagai sosok seperti dewa militer yang disembah. Kunlun adalah jiwa militer mereka. Sekarang melihat dewa perang Kunlun dengan mata kepala sendiri. Pensiunan tentara bayaran ini berlutut di tanah dan memuja Nathan. Dewa perang Kunlun. Master Black adalah spesialis pengumpul informasi dan sejarah hitam. Dia tahu tentang dewa perang Kunlun yang datang ke Anhemia. Bahkan lebih tahu dari yang lain. Sekarang dia mendengar pengawal mengatakan Kunlun. Dia segera mengerti bahwa dewa perang Kunlun dan raja perang Green Dragon ada di depannya. Bisa kita nego lagi harganya. Nathan memutar winnya. VTTT. Neil Duncan berlutut di depan Nathan dan berkata dengan panik. Dewa perang Kunlun. Aku punya mata tetapi tidak mengenalmu. Ampuni nyawaku. Kumohon. Buk, buk, buk. Petik 2. Di depan Nathan. Neil Duncan bersujud dan menjedotkan kepalanya ke lantar terus-menerus. Bersambung.